Jadi pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil saya dengan berjudul realisasi nilai-nilai puasa bagi kehidupan masyarakat. Jadi nama saya adalah Erlangga Bisadi dengan NIM 10.10.924000033. Nah, jadi pada presentasi yang akan saya sampaikan itu ada 8 materi gitu ya. Yaitu yang pertama adalah pengenalan, yang kemudian sejarah, yang ketiga adalah dalil, yang keempat hukum dan contohnya, yang kelima manfaat, yang keenam nilai di kehidupan masyarakat, yang ketujuh kesimpulan, dan yang ke-8 penutup. Baik, kita akan lanjut mengenai pengenalan. Oke, jadi di puasa atau saum itu merupakan menahan diri dari makan dan minum, kemudian juga berhubungan suami istri dan apapun yang membatalkan puasa. Nah, dimulainya itu dari mana? Dari ketika terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tujuannya itu adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengendalian diri nafsu, yaitu pengendalian berupa nafsu itu sendiri, kemudian yang serta meningkatkan kesadaran spiritual dan kemudian sosial. Nah, di salah satu contoh dari penerapan puasa ini adalah yang pertama adalah puasa Ramadan, yang sebenarnya ada puasa Ramadan ini adalah suatu rukun Islam wajib gitu yang dilaksanakan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat gitu. Oke. Nah, jadi di sejarah ini yang pertama, sebenarnya kalau kita membahas puasa sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad turun. Oke, kita mengambil contohnya seperti Nabi Musa yang puasa sekitar 40 hari 40 malam di bukit Yarakat kalau nggak salah. Untuk apa? Ya sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau nggak salah sebagai syarat untuk melihat Allah begitu kan. Kemudian yang kedua adalah puasa juga dilakukan di beberapa agama yang ada di dunia dan memiliki makna yang sama, yaitu menahan diri. Nah, kemudian sebelum adanya agama ada praktik yang lain. Puasa diyakini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dikarenakan dipercaya membawa banyak manfaat medis. Nah, jadi di puasa itu bukan hanya kita membahasnya bukan hanya di dalam ruang agama kan, tapi juga di sebelum agama itu sendiri ada dari Kristen dan sebagainya, itu sebenarnya sudah ada yang melakukannya begitu karena banyak sekali manfaat-manfaat medis yang ada di sana gitu. Oke, kemudian dalil. Nah, di dalil ini saya mengambil pada surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi jelas di dalam puasa ini sebenarnya ada wajib dan juga dimasukkan ke dalam dalil Al-Quran itu. Bukan hanya satu, karena saya hanya mengambil satu, jadi hanya satu dalil. Tapi banyak sekali dalil-dalil membahas mengenai Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang membahas mengenai puasa itu sendiri. Nah, jadi di sini mengenai kewajibannya. Sebenarnya kalau kita membahas puasa itu sebenarnya tidak semua puasa itu wajib gitu. Ada yang wajib, kemudian ada yang makruh, ada yang sunnah, dan ada yang dilarang untuk puasa begitu. Nah, untuk yang wajib sendiri contohnya adalah puasa Ramadan, yaitu ya puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan itu hukumnya sangat-sangat wajib dan juga merupakan salah satu kalau kita memakai bahasa gaul, itu adalah event yang benar-benar ditunggu oleh seluruh masyarakat muslim yang ada di dunia gitu. Kemudian yang kedua adalah puasa nazar, yaitu puasa ketika kita habis bernazar gitu. Itu wajib dilakukan. Ya seperti halnya kita janjilah gitu. Nah, untuk sunnah itu ada yang pertama ada puasa Senin Kamis, yaitu setiap Senin dan Kamis. Kemudian ada puasa Daud, kemudian ada puasa Syawal dan puasa Arafah. Nah, makruh sendiri yaitu di puasa di hari Jumat. Ada dalilnya kalau nggak salah itu dari lupa saya. Itu ada dalilnya juga. Di puasa di hari Sabtu juga ada dalilnya. Akan tapi untuk di puasa di hari Sabtu dalilnya kurang kuat begitu. Tapi karena memang tetap ada, makanya saya tambahkan aja. Nah, kemudian hal-hal yang dilarang itu loh pada saat puasa. Yang pertama adalah puasa pada hari raya, yang kedua adalah puasa pada hari tasyrik, dan yang ketiga adalah puasa saat haid bagi akhwat gitu. Oke, sini adalah manfaat. Yang pertama, kita seperti yang kita tahu bahwasanya puasa itu memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan kita kan, tapi juga bagi kesehatan kita gitu. Manfaat yang pertama adalah kesehatan seluler dan detoksifikasi.
Kalau kita membahas mengenai ilmu kedokteran itu ada namanya autofagi. Nah, autofagi itu adalah proses di mana sel-sel tubuh membersihkan diri dengan menghancurkan dan mendaur ulang komponen-komponen sel yang sudah tua, rusak atau tidak berfungsi gitu. Nah, jadi pada intinya seperti halnya kita itu meregenerasi sel gitu. Pada saat malam hari kan. Jadi pada saat malam hari kenapa kok kita tidur? Ya karena sel-sel kita pada saat beraktivitas tadi mungkin rusak sehingga kita belum meregenerasinya kembali gitu. Yang kedua adalah pengendalian gula darah dan insulin. Nah, puasa sendiri memberikan istilahnya istirahat pada pankreas. Hal ini secara signifikan dan menurunkan kadar insulin dan meningkatkan sensitivitas sel tubuh terhadap insulin. Sensitivitas insulin yang baik sangat penting untuk mengontrol kadar gula darah. Kemudian yang kedua adalah penuturan kadar darah. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan jantung dan pembuluh darah. Di sini yang pertama adalah mengontrol kolesterol, kemudian menurunkan tekanan darah, karena memang kalau kita membahas mengenai tekanan darah di puasa sendiri kita sendiri diwajibkan untuk menahan emosi kita, entah itu supaya nggak marah dan sebagainya. Pokoknya kita disuruh untuk menahan emosi kita gitu. Kemudian yaitu mengurangi peradangan. Nah, yang keempat adalah pengendalian berat badan dan metabolisme. Tentu saja karena kita menahan makan dan minum selama ya kurang lebih 12 jam ya, 12 jam 14 jam. Nah, kita menahan lapar dan menahan makan dan minum itu tentu saja mengurangi apa? Berat badan. Makanya di sini ngomongnya pengendalian berat badan. Jadi ketika Anda mengalami obesitas atau kemudian tubuh Anda terlalu berat, itu mungkin bisa diselingi beberapa kali dengan puasa gitu. Nah, juga metabolisme Anda semakin cepat gitu juga. Yang ada di sini pembakaran lemak, kemudian regulasi hormon lapar. Dan yang kelima adalah fungsi otak dan mental. Apa aja apa namanya di fungsi otak dan mental? Itu peningkatan fungsi otak, perlindungan otak, kemudian yang ketiga adalah pengurangan stres dan kecamatan stres ya. Ini kayaknya saya tulis maksudnya itu istilahnya depresi dan sebagainya, hal-hal yang termasuk ke dalam stres gitu. Oke. Nah, sekarang karena kita akan membahas mengenai realisasi, tentu saja kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang ada di kehidupan masyarakat terlebih dahulu. Yang pertama yaitu empati, kedua solidaritas, yang ketiga adalah pengendalian emosi, yang keempat persatuan, kejujuran dan kesehatan gitu. Nah, kita membahas mengenai empati dulu ya. Jadi di empati dulu ini, karena kan ini sama-sama puasa gitu, jadi kita meningkatkan rasa empati kita, rasa kasihan kita, karena kita setara gitu loh, karena kita sama-sama puasa gitu. Nah, kemudian yang kedua ada solidaritas, ya tentu saja kita pada saat puasa solidaritas kita makin kuat gitu, karena kan kita sama-sama mengalami rasa-rasa lemas gitu kan ya, rasa-rasa kurang kuat atau rasa-rasa seperti itulah. Makanya entah kenapa pada saat kita puasa itu rasa solidaritas kita antara satu dengan yang lain itu semakin kuat gitu. Yang kemudian apa, pengendalian emosi. Tentu saja karena kita sedang sedikit menyenggol mengenai emosi. Jadi dalam puasa itu sendiri diwajibkan bagi para istilahnya yang melakukannya itu untuk mengendalikan emosinya ketika marah dan sebagainya gitu. Yang keempat ada persatuan, sama seperti solidaritas tadi. Yang kelima adalah kejujuran. Nah, bukan hanya mengendalikan emosi saja, di dalam puasa sendiri juga tidak diperbolehkan untuk berbohong. Jadi benar-benar melatih kejujuran kita pada saat puasa gitu. Kemudian yang keenam adalah kesehatan. Kesehatan ini banyak sekali ya manfaatnya, dari kesehatan tubuh, kemudian kesehatan emosi dan pikiran, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada realisasi nilai. Yang pertama empati. Tentu saja karena tadi sudah saya jelaskan mengenai apa sih kenapa kita berempati. Nah, jadi saya akan membahas saja mengenai cara merealisasikannya. Yaitu yang pertama adalah membuat buka bersama, kemudian takjil bagi berpuasa dan lain sebagainya. Yang setidaknya kita menunjukkan rasa empati kita ke semua orang itu, ke masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua adalah solidaritas. Puasa juga meningkatkan solidaritas antara sesama ketika berpuasa. Cara merealisasikannya, bentar. Oke, cara merealisasikannya yaitu mana ini? Solidaritas cara merealisasikannya yaitu
membuat menu buka puasa, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pengendalian emosi, ada menjaga lisan. Kemudian persatuan itu dengan sama berbagi dan bersedekah. Dan yang kelima adalah kejujuran, yaitu tidak menyedak satu langan. Dan kesehatan, yaitu sahur dengan sadar dan berbuka dengan secukupnya. Jadi kesimpulannya, puasa itu adalah hal yang wajib sesuai dengan Al-Baqarah ayat 183, dan juga memiliki banyak manfaat bukan hanya bagi kehidupan kita, tapi juga kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.